Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Marcella dengan NPM terakhir 74. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategi sektor publik. Menurut Siagian, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak atau pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Manajemen strategi tidak hanya digunakan pada sektor swasta, tetapi juga sekarang sudah dipakai oleh sektor publik. Penerapan ini tidak jauh berbeda sebenarnya, tetapi perbedaannya kalau di sektor publik lebih mengutamakan kepuasan konsumen tanpa mencari laba, sedangkan pada sektor swasta lebih mementingkan laba dari organisasi tersebut. Penerapan manajemen strategis pada sektor publik itu biasanya menekankan dalam 7 hal, menurut Anthony dan Young. 1. Tidak bermotif mencari keuntungan. 2. Ada pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak. 3. Kecenderungan berorientasi semata-mata hanya untuk melayani. 4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. 5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan. 6. Dominasi oleh profesional. 7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting dalam sektor publik. Sekarang kenapa sih sektor publik tuh membutuhkan manajemen strategis? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi di sektor publik ini memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan dari organisasi itu, yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Terlebih dengan struktur organisasinya yang lumayan kompleks karena banyak orangnya, dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan mengarahkan pegawainya untuk ke arah yang lebih baik dan selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasinya. Dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis, maka diharapkan sektor publik dapat menjadi instansi yang reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks, mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang lebih maksimal. 3. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi yang berorientasi kepada masa depan. 4. Menjadikan instansi yang lebih adaptif dan fleksibel, serta mengurangi birokrasi yang rumit dan menjadi lebih transparan. 5. Menjadikan instansi mampu untuk memenuhi harapan masyarakat. Apa sih tujuan dari manajemen strategis itu? Tujuannya adalah 1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. 2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. 3. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. 5. Senantiasa melakukan inovasi atas hasil agar selalu sesuai dengan selera pelanggan, atau kalau dalam sektor publik ini masyarakat. Salah satu kunci kesuksesan dari manajemen strategis pada sektor publik ini terletak pada leadership-nya. Dengan hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemimpin tersebut bisa mendorong dan memaksa para pemimpin-pemimpin kecil di bawahnya untuk merancang dan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang berkaitan erat dengan strategi pelayanan publik. Peran pemimpin bukanlah peran yang mudah, mengingat pemimpin pada organisasi publik dikelilingi oleh ribuan konflik yang ada, apalagi konflik kepentingan. Strategi yang akan dijalankan manajemen puncak tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.